Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak sekalian dimanapun berada, selamat pagi. Kita bersama merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Melalui perayaan ini, kita diingatkan akan Tuhan sebagai Raja semesta alam yang mengutus kita kepada dunia, agar kita semua ikut serta dalam berutusan Tuhan menyelamatkan dunia untuk segala makhluk, untuk semesta alam. Saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anak sekalian, Injil hari ini berisi kisah singkat tentang penampakan Tuhan Yesus kepada ke-11 muridnya, disusul sabda perutusan, janji, tanda-tanda, dan diakhiri dengan kisah keberangkatan Yesus terangkat ke surga dan murid-murid pergi melaksanakan perutusan mereka. Ketika ke-11 murid sedang makan, Yesus menampakkan diri dan mencela mereka karena tidak percaya akan kesaksian Maria Magdalena dan kedua murid Emmaus. Pertanyaannya, mengapa ketidakpercayaan dan kekerasan hati murid-murid itu dicela? Karena kisah ini mau menekankan bahwa iman ke-11 murid sebagai saksi-saksi kebangkitan tidak didasarkan pada pengalaman dan kesaksian orang lain, tetapi berdasar pengalaman mereka sendiri. Sikap mereka yang kritis dan tak cepat percaya berubah saat mereka sendiri menerima penampakan Yesus. Para murid adalah saksi-saksi yang merdeka, tidak tergantung pada kesaksian orang lain. Penampakan Yesus pada ke-11 murid disertai perutusan sebagaimana kita dengarkan tadi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Para murid diutus bukan hanya kepada segala suku, segala bangsa, tetapi ke seluruh penjuru dunia, ke seluruh alam semesta, bahkan kepada segala makhluk. Dengan ini Yesus yang bangkit ditampilkan sebagai Tuhan seluruh alam semesta. Kita mengenal julukannya Raja Alam Raya. Ini sejalan dengan yang disebut Paulus dalam surat kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 15 sampai 20. Paulus mengatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kabar gembira Raja semesta alam untuk segala makhluk ini diharapkan ditanggapi dengan iman.
dimulai dengan pembaptisan. Perlunya iman untuk memperoleh keselamatan dipertegas dengan menambah bahwa orang yang tidak percaya akan mendapat hukuman pada hari pengadilan kelak. Hidup dan pemberitaan Injil orang-orang yang percaya akan disertai tanda-tanda. Tadi disebutkan di dalam Injil, mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru, memegang ular, meminum racun tidak celaka, menyembuhkan orang. Pada hari Pantekosta, murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Berulang kali, para murid menyembuhkan orang sakit. Paulus mengusir setan dari seorang perempuan di Filipi. Di Malta, tangan Paulus terpagut ular berbisa dan tidak apa-apa. Kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga, dan para murid berangkat pergi ke seluruh penjuru dunia untuk mewartakan Injil. Terangkatnya Tuhan Yesus ke surga dikisahkan seperti dalam kisah Nabi Elia. Pengangkatan itu tidak hanya menandai akhir masa penampaan, tetapi juga menunjukkan peninggian Yesus ke tempatnya di sebelah kanan Allah. Ini menunjukkan penerimaan kedudukannya sebagai Tuhan atas seluruh alam semesta dan segala makhluk. Keberangkatan Tuhan Yesus ke surga itu tidak membawa pemisahan, sebab dari posisinya di sisi Allah, Tuhan Yesus bekerja sama dengan murid-murid melalui tanda-tanda. Tuhan Yesus meneguhkan pemberitaan Injil mereka dengan tanda-tanda. Maka tanda-tanda yang tadi disebut, menyembuhkan, mengusir setan, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, tidak dimaksudkan menampilkan kuasa yang diberikan kepada murid-muridnya, tetapi memperlihatkan bahwa Yesus yang duduk di sisi Allah sungguh berkuasa atas segala makhluk, mampu menggerakkan alam semesta untuk mendukung pewartaan para murid, sehingga pewartaan para murid itu dipercaya orang. Pesan apa yang bisa kita petik dari bacaan hari ini? Kabar gembira tentang kebangkitan Tuhan Yesus kita terima melalui kesaksian para rasul. Masing-masing kesaksian memiliki dasar atau landasan sendiri, berdasarkan pengalamannya sendiri akan Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada mereka masing-masing. Tidak berdasar pada pengalaman orang lain, walau pengalaman orang lain itu dapat dipercaya. Yang kedua, kita semua ditunjukkan betapa luas tugas perutusan para murid. Sasaran perutusan tidak hanya kepada segala suku, pada manusia saja, tetapi ke seluruh dunia, bahkan untuk segala makhluk. Tuhan Yesus yang terangkat ke surga dan duduk di sisi Bapa bukan hanya Tuhan atas manusia, tetapi atas semesta alam beserta segala makhluk di dalamnya. Injil hendaknya menjadi berita baik juga untuk bumi yang keutuhannya akhir-akhir ini semakin terancam. Maka tugas pelestarian alam semesta kita semakin mendesak. Dan kita semua dipanggil ikut serta dalam tugas pelestarian alam itu. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan Yesus yang terangkat ke sisi Bapa membawa keselamatan, menghantar kita semua pada keselamatan. Hal itu sudah mulai kita alami sekarang dalam tanda-tanda yang dikerjakan Tuhan melalui orang beriman.
Tanda-tanda keselamatan di dunia ini memperteguh iman akan Injil, tetapi juga mengandaikan iman. Tanda keselamatan tidak kita batasi pada yang ajaib seperti dalam bacaan tadi, tetapi juga mencakup karya-karya penyembuhan, pembebasan, keadilan, pendamaian, pelestarian alam, dan seterusnya. Dalam semuanya itu tampak bahwa Tuhan yang bangkit tetap berkuasa dan terus bekerja melalui umat-Nya yang beriman. 2 hari yang lalu saya mengunjungi salah satu pusat pelayanan sosial Keuskupan Agung Jakarta ini. Dan saya bisa menyaksikan tanda-tanda ajaib Tuhan melalui para murid-Nya, melalui orang beriman yang menjalankan pelayanan itu. Semua makhluk dihargai, dihormati, sejak dalam masa pembuahan, juga ketika tidak ada bapak yang mau mengakuinya. Orang atau anak berkebutuhan khusus seperti Michelle yang mengalami cerebral palsy dihargai, dihormati, dirawat. Begitu pula banyak lansia yang tidak dikehendaki keluarganya atau anak-anaknya, dipelihara mereka sampai akhir hayatnya. Ada juga orang-orang asing yang mengajari anak-anak muda di daerah itu sehingga mereka siap bekerja, siap berkarya. Orang-orang asing berbicara dengan bahasa-bahasa baru seperti dikatakan Injil. Mari kita syukuri panggilan kita untuk ikut serta di dalam perutusan Tuhan dalam karya keselamatan dunia dengan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan meneguhkan pelayanan perutusan kita dengan tanda-tanda kuasa-Nya. Dengan harapan dan iman itu marilah kita lanjutkan ibadat kita.